perempuan kalau melihat sepatu, lihat tas sarafnya kamu. Aku tuh suka banget ini. Ini tuh dari aku dulu tuh sampai nabung-nabung pengen punya ini. Oh, ya udah. Sekarang kamu pilih mana yang kamu suka. Mana aja yang kamu suka. Semua. Aku suka ini. Aku suka semua. Ya udah, catet. Nanti kasih ke gue ngomong sama ownernya. Aku kenal banget sama ownernya. Kamu kenal sama Yongki Komaladi? Kenal dong. Bohong. Udah pilih aja. Nanti aku bilang, nanti kamu bayar lumayan fee 30% buat gue. Itu namanya kamu reseller. Aku resellernya. Gak percaya ah. Bener Kenal deh, dia Pak. sama Yongki Komaladi? Aku bisa menghadirkan beliau ke sini. Kalau bohong dosa. Ih, beneran. Mau coba sekarang? Mana? Cepet. Ini dia. Ting. Nah. Hey, apa kabar? Jaga jarak, jaga jarak, Oh, iya, jaga iya. jarak, ya. Tanda tanganin dong sepatu ini. Beli aja belum loh. Ya ampun. Om Apa Yongki. kabar? Oh my god, aku sampai berkeringat. Ini loh teman-teman semua yang namanya Om Yongki Komaladi. Thank you banget Om. Aku juga thank you Hari ini banget. luar biasa sekali, hujan gede tapi tetap datang ke sini. Thank you so much. Ini undangan spesial buat saya. Saya yang thank you juga. Thank you. Tapi sebelumnya ngartis ngobrol asik bareng Ray dan Teman manis kamu, Eva Yolanda. yes. Sebelumnya sebelum kita ngobrol, subscribe dulu, kemudian tekan like dan komen di bawah ini. Yes. Karena sebentar lagi setelah akhir acara ini nanti ada giveaway dari Om Yongki Komaladi. Iya. Ya. Oke. Om Yongki apa kabar sih? Kabar baik, baik Kok banget. nggak tua-tua, apa yang terjadi? Bersyukur. Jadi nggak perlu filler, nggak perlu botox, nggak perlu. Karena hidup ini adalah suatu anugerah. Disyukurin aja. Oh, kuncinya bersyukur. Iya. Makanya next lu pacarin tuh Pak Syukur. Pak RT gue kalau itu. Ya. Om Yongki, Iya. berarti udah berapa lama nih ya produksi Yongki Komaladi ini? Oh ya, aku cukup lama, kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Jadi anyway, dulu kita tahu Om Yongki ini dulu profesinya sebagai model gitu Ya, ya. Pernah. Itu tahun berapa Om? 81 sampai 92 jadi peragawan. Oh, habis dari peragawan terus terjun ke Sebelum sepatu saya bekerja dengan departemen store. Mm-hmm. Kenapa saya bekerja? Saya mau belajar cara berbisnis dari mereka. Karena Oke. tanpa praktek kita tidak tahu hanya sebagai karbitan, tapi we learn from other people. Oh, Dan oke. dari itu, oh ternyata kalau kita jadi pedagang, trik-triknya mereka begini ya. Kalau kita jadi pengusaha, ngadepin mereka, jadi saya juga tahu di dua sisi. Oh, Gitu loh. Jadi kalau kita kerja itu bukan melulu terpaksa, tapi ada belajar loh. Ya, harus tidak hanya ya. di tuntutan ekonomi, tapi juga kita proses belajar. Belajar ya? karena belajar itu tidak ada habis-habis, sampai sekarang pun saya Oke. belajar. Kenapa sepatu Om yang dipilih? Ya waktu itu saya diberi kesempatan sama salah satu website. Yongki mau nggak kamu bikin sepatu? Sepatu saya nggak paham gitu loh. Cuma saya pikir saya pernah juga punya orang tua angkat saya punya butik. Saya senang dengan brand-brand mereka dari luar negeri begitu bagus. Tapi saya pikir saya nggak mungkin beli barang dari luar negeri. Tapi saya memang belajar dari nol besar dengan bekerja dengan saya punya UKM saya yang tadinya 1, 2, 3 sampai sekarang kurang lebih 80 UKM dengan saya. Wow, luar biasa. Oh gitu ya Om ya. Nah prosesnya tuh gimana? Tadi dibilang belajar dari nol besar. Sementara kita tahu bahwa kalau kita mau buka usaha tuh modalnya aduh pusing. Gimana tuh Om? Modalnya pertama gini. We love the job. Ya, we Kita love suka the ya. job. Jangan ikut-ikutan si ikut ini ikut, tapi kita sendiri nggak punya hati. Jadi belajar dari hati, belajar dari nol besar. Tadi kita punya modal seperak, ya belajar dari uang seperak. Jangan belajar untuk jadi saya mesti performance, nggak penting. Sedikit belajar kayak contohnya dulu saya pernah mau bikin tas, proses tahun mau bikin toko nggak berani. Nah, ini apa? Saya numpang sama orang yang bikin pameran di suatu tempat. Waktu itu saya bilang saya titip dong barang saya dipotong berapa persen. Ternyata lebih jalan dan saya ternyata saya bisa sewa ya. Jadi proses itu belajar dari belajar. Jadi jangan emosional karena apa? Kan itulah ilmu yang kita dapat. Berarti sekarang teman-teman UKM yang mau bisnis nih jangan takut-takut dulu kalau mau mulai aja Iya. gitu ya Om. Dan UKM saya itu bukan dari orang-orang yang udah hebat, misalkan dari Bogor, dari Bandung, dari mana aja yang tadinya benar-benar bikin mass production. Saya bilang boleh nggak bikin lebih bagus sesuatu.
Pak kalau kayak gini susah Pak. Nah yang susah itu kita belajar. Kalau yang gampang itu biasa. Ya. Gitu. Nah, Om Yogi, kan Om Yogi dulu sempat populer sebagai model, kemudian desainer Iya. ya. Nah, orang pasti image-nya kalau barang desainer kan mahal Iya, gitu, iya. ogah gue gitu. Nah, gimana cara menyikapi itu? Nah makanya kita lihat, kita punya marketing dong. Jadi namanya menjual produk bukan jual seninya aja, tapi kita juga jiwa juga. Target mana yang kamu tuju, daerah mana. Contohnya kalau saya menjual produk saya ke ujung pandang, saya umur kaki ini kecil-kecil. Prianya aja sampai 41. Kalau misalkan saya ke Papua 445. Jadi itu satu. Taste-nya juga beda-beda. Oh di sini senengnya kalau lihat pokoknya itu di dunia malam ya kita mesti pakai harga yang tinggi, yang heboh, mungkin yang nggak cocok kita kasih yang segitu. Nah, jadi sesuaikan market, pricing, and then the look. Nah, terus nih sekarang nih Om kan lagi pandemi gini. Iya. Kayaknya Om nggak ngerasain kali ya. Oh kayaknya ngerasain, dari A. ngerasain lah, Oh iya? sama lah. Tapi semua itu selalu kita nggak menyalahkan keadaan, tapi kita berubah keadaan kita. Gitu. Oke. Misalnya gimana? Contohnya sekarang pandemi orang nggak jual di banyak kan di Mall. store, Di mall tutup. Ya saya jualnya di online. Di mana online? Di toko ya. Saya suruh orang SPG saya menjual online dengan cara mereka dia punya Facebook dan mereka kita antar. Oh, langsung diantar. Jadi dikirim. sepulang itu semua ada. Terus kedua, bagaimana menyiasati supaya mereka tertarik untuk melakukan itu? Karena semua orang ini kan lagi krisis. Nah, kalau krisis kita hanya berdiam diri, sebenarnya kesempatan ada karena orang-orang kita pintar-pintar, Pasti. punya talenta. Terus udah gitu mereka juga orang yang sangat aware akan berbisnis di dunia ketiga yang nanti sedang mau maju. Kasih kesempatan. Nah, akhirnya saya ajaklah mereka bergabung. Ternyata waktu contohnya UKM saya sempat ajak ke China, ke Guangzhou. Oke. Melihat pabrik orang kayak apa. Bagaimana mereka kerja kerasnya. Ternyata mereka, wah beda ya dengan cara kerja. Nah, learning by doing. Nah, tadi Om Yogi bilang saya Pak oke jual online. Nah, itu buat Om Yogi yang punya produk, yang punya modal besar untuk istilahnya menjual secara online. Bagaimana dengan mereka-mereka yang sekarang ini kena PHK, Oh, iya. nggak kerja, buat makan aja susah, apalagi mau jualan, modalnya kan gede, gimana tuh Om? Nah, sekarang saya justru dengan adanya acara yang diundang ini, saya juga berpikir undangan ini untuk apa sih? Apakah we talking about Yongki Komaladi doang? Dengan pandemik ya kita harus berbagi. Contohnya saya ajak teman-teman saya, UKM saya yang stoknya udah tinggal banyak kan nggak bisa jual, atau karyawan saya ada yang di PHK karena tokonya tutup. Saya ajak mereka bermain untuk ikut bergabung. Contohnya hari ini, saya ini contoh-contoh sepatu yang ada di saya. Misalnya di toko tadi 500 di diskon jadi 125. Nanti kalau mau lebih detail, saya ada WA-nya di sini. Oke, WA-nya di sini ya. Hubungin siapa? Oke. Nanti ada penjelasan. Jadi sekarang banyak ibu-ibu atau pekerja yang tadi di rumah, saya ajak mereka bermain, ikut merasakan kerjasama. Ini produk saya harganya segini. Kalau kamu bisa jual dalam sebulan 5 pasang, saya kasih diskon 10%. Tapi nanti kalau kamu bisa jual 20 pasang, kamu dapat 15%. Jadi mereka kan saya yang modalin, tapi mereka jadi reseller saya. Jadi bisa ya Om, siapa aja bisa. Kita bisa juga berarti. Bisa. Jadi nggak perlu modal pulsa doang ya, sama Iya. foto-foto yang sudah di-share sama Om Yogi Iya. ya. Dan saya juga di sini punya bukan berarti hanya untuk saya sendiri, ternyata saya juga jadi punya jaringan lagi gitu. Jadi